Pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Yang pertama, kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas. Keadaan ini membutuhkan kajian yang mendalam supaya pengembangan wilayah dapat sesuai dengan ekonomi unggulan dan karakteristik wilayah, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan mengembangkan wilayah adalah komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak tersedianya aksesibilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan teknologi. 1. Sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian jaringan prasarana transportasi, yaitu jembatan, jalan raya, jalur pelayaran, rel, jalur penerbangan, dan lainnya yang berhubungan dengan simbol sarana transportasi, terminal, bandara, dan pelabuhan, sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang, mengangkut, ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Fungsi transportasi yaitu untuk melancarkan perpindahan barang dan manusia dan menunjang pembangunan wilayah, memberikan kontribusi yang benar sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam rangka mendorong pembangunan wilayah tertinggi. 2. Kajian jaringan transportasi melalui peta, penginderaan jauh, dan SIG. A. Pemanfaatan peta dalam kajian transportasi. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi adalah peta tematik. Peta jaringan transportasi memberikan informasi tentang 1. Pola jalur lalu lintas, 2. Letak stasiun terminal, pelabuhan, dan bandara sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan, 3. Jenis dan kualitas jalur lalu lintas, 4. Sarana dan prasarana pendukung, 5. Klasifikasi jalan, dan sebagainya. Peta jaringan transportasi juga dapat digunakan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Berikut adalah contoh peta jaringan transportasi di Aceh. B. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Interpretasi pengembangan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut maupun udara, pemantauan kondisi jalan, dan lain-lain. Misalnya dalam pembangunan jalan tol pasti membutuhkan lahan, sedangkan lahan yang tersedia hanya hutan atau pertanian. Dalam kajian transportasi laut maupun udara bergantung pada kondisi iklim. Dengan demikian, pengembangan jaringan transportasi dapat dilakukan dengan bantuan penginderaan jauh. C. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian transportasi. SIG memberikan efektivitas dan efisiensi dalam mengolah data spasial. Dalam jaringan transportasi, SIG dapat dimanfaatkan untuk memodelkan pembangunan jalur transportasi darat, penentuan jalur pelayaran, penerbangan, penentuan terminal, dan sebagainya. Dengan demikian, tersedianya data spasial jaringan transportasi, pengembangan potensi wilayah dapat dilakukan secara maksimal. B. Kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. Sebagai upaya potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka dalam pengelolaannya membutuhkan informasi data keuangan yang tepat. Informasi data keuangan tersebut dapat melalui penginderaan jauh, SIG, dan peta. 1. Peta untuk SDA dalam pengembangan potensi wilayah. Salah satu solusi dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi wilayah dan bermanfaat bagi penduduk tanpa merubah kualitas lingkungan adalah melalui pemetaan.
Melalui peta yang dibuat secara detail, kita dapat memperoleh informasi dalam hal inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Data yang disajikan dalam peta sumber daya alam di suatu wilayah besarnya dapat dimanfaatkan dan cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. Penginderaan jauh untuk kajian SDA dalam pengembangan potensi wilayah. Manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah: A. Pemetaan sebaran sumber daya alam. B. Sebagai sumber daya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal. C. Sumber data pemetaan potensi sumber daya alam. D. Pemantauan sebaran sumber daya alam. E. Perencanaan pembangunan wilayah. Melalui penginderaan jauh, pemerintah dapat menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kondisi masyarakat, sebaran, potensi, dan cadangan. 3. SIG untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Untuk mengetahui sebaran jumlah pola sumber daya alam di Indonesia, dilakukan inventarisasi sumber daya alam. Untuk memudahkan dalam inventarisasi sumber daya alam, digunakanlah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam yaitu: A. Mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam. B. Mengetahui jumlah sumber daya alam. C. Pemantauan kawasan potensial dan kritis. D. Pemantauan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.